Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Dan pemain Inter tidak hanya memuncaki daftar pencetak gol ya teman-teman, tapi juga memuncaki daftar top assist karena ada Marcus Thuram dengan 4 assist. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Selamat berhari Minggu. Ini hari Minggu yang luar biasa indah. Sempat agak deg-degan sih, dua rival kita, Milan dan Napoli, sama-sama menang ya teman-teman. Hal ini sebetulnya membawa Inter dalam tekanan ketika memulai pertandingan. Tetapi untungnya akhirnya kita mampu mencukur tim peringkat 19 Salernitana dengan skor 4-0. Walaupun sejujurnya teman-teman, papan skor tidak menunjukkan fakta yang terjadi di lapangan, tidak menunjukkan jalannya pertandingan. Inter tidak semudah itu menundukkan Salernitana. Di babak pertama, teman-teman, gua langsung dejavu teringat partai lawan Sassuolo. Inter menguasai jalannya pertandingan, menciptakan banyak peluang, tapi tidak mampu mencetak gol. Di babak pertama, sejujurnya gua langsung dejavu teringat partai lawan Sassuolo. Kita menguasai jalannya pertandingan, kita menciptakan banyak peluang, tapi sulit untuk mencetak gol. Kemudian dari sisi Salernitana, setiap kali menyerang selalu berbahaya. Situasinya benar-benar mirip partai lawan Sassuolo. Akan tetapi di partai lawan Salernitana, babak pertama berakhir tanpa gol. Jadi di pertandingan tadi malam, sejujurnya gue sempat merasa kayaknya ini bakal lebih parah nih dibandingkan lawan Sassuolo. Kemudian di babak kedua, teman-teman, secara mengejutkan Inzaghi melakukan pendekatan yang tidak biasa. Dia melakukan 3 pergantian pemain dalam waktu yang sangat cepat di menit 55. Yang pertama, Aslani masuk menggantikan Calhanoglu. Menurut gua ini pergantian yang sangat berani. Ketika kita membutuhkan gol, ketika kita membutuhkan kemenangan, Inzaghi malah menarik keluar pemain yang paling vital di skema Inzaghi Ball. Lalu pergantian yang kedua, Mkhitaryan masuk menggantikan Claessens. Menurut gua ini pergantian yang sangat penting, sangat mengubah jalannya pertandingan. Tadi malam merupakan partai pertama Claessens ya sebagai pemain inti. Kesimpulan gua sementara, Claessens punya kelebihan dalam hal positioning di fase menyerang. Tiap kali dia ada di kotak penalti selalu berbahaya. Tetapi sayangnya sebagai pemain tengah, sebagai pemain penggantinya Mkhitaryan, Claessens tidak punya kecepatan, tidak punya kreativitas dan daya jelajah sebagus Mkhitaryan. Sementara kita sangat amat membutuhkan itu. Kemudian dalam hal defense, build up serangan dan juga chemistry, Claessens masih membutuhkan banyak waktu agar permainannya lebih menyatu lagi dengan tim. Lalu pergantian lainnya di menit 55, yaitu man of the match pertandingan ini, Lautaro Martinez masuk menggantikan Alexis Sanchez. Menurut gua Alexis Sanchez sama sekali tidak bermain buruk ya teman-teman. Bahkan menurut gua salah satu pemain terbaik kita di babak pertama. Tapi sepertinya Inzaghi mengganti Alexis Sanchez karena dia ingin memainkan penyerang yang mampu menekan di kotak penalti. Sedangkan gaya permainan Alexis Sanchez lebih mirip second striker ya. Dia lebih banyak turun, menjemput bola dan mendistribusikannya ke depan. Sehingga tadi malam di babak pertama, striker kita yang ada di kotak penalti itu cuma Marcus Thuram. Dan itu pun skill finishingnya Thuram belum bagus-bagus banget lah. Dan begitu Lautaro masuk, permasalahan ini segera teratasi ya. Masuknya Lautaro Martinez membuat Inter memiliki predator di kotak penalti. 3 dari 4 gol Lautaro Martinez dihasilkan dengan hanya menggunakan 1 sentuhan menyelesaikan umpan matang. Untuk gol yang pertama, ini sontekan pelan saja dari Lautaro Martinez memanfaatkan umpan dari Marcus Thuram. Lalu untuk gol keduanya Lautaro, ini yang harus diapresiasi adalah Denzel Super Dumfries. Gila ya, Dumfries penampilannya jadi makin bagus aja. Dia merebut bola dari pemain Salernitana, lalu akhirnya Barella mengirimkan umpan crossing yang diselesaikan oleh Lautaro Martinez from captain to captain. Kemudian untuk gol keempatnya Lautaro menyelesaikan umpan manis dari Carlos Augusto. Jujur gue seneng banget sih sama sisi kiri kita. Mau di Marco atau Augusto kita sama sekali nggak khawatir. Siapapun yang dimainkan kita selalu merasa tenang. Nah sekarang gue berharap di sisi kanan kita semoga Cuadrado bisa segera sembuh supaya Dumfries bisa bernapas, supaya sisi kanan kita bisa bermain bagus secara konsisten. Karena gue lihat si Darmian kayaknya udah nggak biasa lagi nih main sebagai wingback kanan. Dia jauh lebih bagus ketika bermain sebagai center back ketimbang sebagai wingback. Lalu gol lainnya lagi dari Lautaro Martinez dihasilkan dari titik putih setelah Marcus Thuram dijatuhkan di kotak penalti. Ini berarti Marcus Thuram di pertandingan tadi malam tampil 90 menit, menciptakan 1 assist dan 1 momen berujung penalti. Fakta menarik dari pertandingan ini teman-teman. Terakhir kali Lautaro Martinez mencetak hat-trick ternyata ketika melawan Salernitana. Dan
Quadrick Lautaro Martinez tadi malam itu membuat dia menjadi pemain pertama dalam sejarah Serie A yang berhasil mencetak 4 gol dari bangku cadangan. Dan dengan 4 gol ini, Lautaro Martinez memuncaki daftar Coppa Cocconieri ya dengan 9 gol dari 7 laga. Dan pemain Inter tidak hanya memuncaki daftar pencetak gol ya teman-teman, tapi juga memuncaki daftar top assist karena ada Marcus Thuram dengan 4 assist. Kalau melihat performa Lautaro Martinez di awal musim ini yang begitu ngau-ngau ya, gokil banget. Kayaknya sih di akhir musim nanti, gue yakin dia bisa mencetak 30 gol di Serie A. Gue sangat amat senang dengan kemenangan ini, menunjukkan bahwa kita berhasil bangkit dengan cepat setelah kekalahan menyesakan dari Sassuolo. Dan yang bikin senang lagi, menangnya bukan sembarang menang, kita menang dengan 4 gol dan tidak kebobolan. Ternyata levelnya Salernitana ini selevel dengan AC Milan ya, karena kita bisa menang dengan selisih 4 gol. Jadi sekarang di papan klasemen, walaupun poin kita sama dengan Milan, tapi dari sisi produktivitas kita cetak 19 gol dan cuma kebobolan 3 gol. Luar biasa. Kemudian fakta terakhir teman-teman, tadi malam kita tampil dengan 6 pemain baru sebagai starter. Ada Sommer, Pavard, Claessens, Augusto, dan Thuram, serta Alexis Sanchez. 6 pemain baru mewarnai starting line up. Jadi nggak heran di babak pertama penampilan kita nggak perfect lah. Ya wajar banget lah. 6 pemain baru dan ini baru Giornata ke-7 ya. Jadi pasti belum begitu solid. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you.